Sholat ketika dilakukan oleh seseorang, kemudian di dalam sholat itu ada pembicaraan, dan ketika dia berbicara, dia tidak tahu kalau itu adalah membatalkan sholat, maka sholatnya tidak batal. Ketika seseorang di dalam sholat tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia. Artinya ketika dia sholat, itu tidak boleh ngomong antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap babun ma yafsudus sholata wa ma yakrahu fiha, bab yang merusak sholat dan yang hanya makruh saja dilakukan pada saat sholat. Faslun, fasal. Wa in takallama fi sholatihi, apabila ada orang sholat, saat sholat dia berbicara, au qahqaha fiha, atau saat sholat dia tertawa terbahak-bahak, au syahhaqa bil bukai, atau pada saat sholat dia nangis terseduh-seduh, wa wadzakirun lis sholati, dan ia ingat pada saat itu adalah ia sholat, dan dia lakukan itu, dia lakukan berbicara, tertawa, menangis, terseduh-seduh, itu ia lakukan di dalam sholat. Alimun bitahrimi, dan ia juga tahu bahwasanya itu tidak boleh dilakukan. Batalat sholatuhu, yang seperti itu sholatnya batal. Dia tahu kalau itu nggak boleh dilakukan dalam sholat, ia lakukan, yang seperti itu batal. 5. Ruya anna Nabi SAW qala, berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, al-kalamu yang kudus sholata, ngomong dalam sholat batal sholatnya. Wala yang kudul wudu'a, tetapi wudu'nya tidak batal. Waruya al-dhahaku yang kudus sholata, dan diriwayatkan tertawa itu membatalkan sholat. Wala yang kudul wudu'a, tapi tidak membatalkan wudu'. Fa in fa'ala dzalika wa huwa nasin, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, melakukan tertawa dalam sholat, tertawa terbahak-bahak, ngomong, atau dia nangis terseduh-seduh, sementara itu dia lupa, annahu fi sholati, kalau ia itu dalam sholat, lupa dia kalau ia sedang sholat, lam yatul, ia lakukan tidak lama-lama karena lupa, lam tabtul sholatu, sholatnya tidak batal. 5. Ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa min isnataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat salam saat baru 2 rakaat sholat ia lakukan. Faqala lahu dzul yadaini, lalu dzul yadaini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqasarta sholata ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat? Amnasita ya Rasulullah, atau engkau lupa wahai Rasulullah. Jadi Dzuliyadain bertanya kepada Rasulullah, aqasarta sholata amnasita ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat atau karena lupa kok cuma 2 rakaat sholatnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, asadaqa Dzuliyadain, apakah benar ucapan Dzuliyadain ini? Faqalu, lalu sahabat yang lain menjawab, na'am, ya Rasulullah, betul apa yang katakan Dzuliyadain itu, engkau melakukan 2 rakaat lalu salam ya Rasulullah, kira-kira begitu jawaban para sahabat yang lain. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fasalla sanataini ukhrayaini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan 2 rakaat lagi yang berikutnya. Tsumma salama, setelah itu lalu salam. Jadi Rasulullah pernah sholat 4 rakaat, harusnya sholat wajib 4 rakaat, cuman 2 rakaat lalu salam. Lalu ditegur oleh Dzuliyadain, ya Rasulullah, ini engkau qasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun juga bimbang, lalu tanya kepada sahabat yang lain, benarkah yang diucapkan oleh Dzuliyadain ini? Lalu para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu Rasul langsung tegak, kemudian melakukan sholat lagi, meneruskan yang 2 tadi, 2 rakaat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam setelah 2 rakaat yang berikutnya, meneruskan yang pertama, 2 rakaat yang pertama.
Fa in fa'ala dzalika wa wajahilun bitahrimi. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, tetapi ia nggak tahu kalau itu nggak boleh, dia nggak tahu. Walam yatul, dan tidak lama-lama, lam tabtul sholatu, maka sholatnya tidak batal. Kalau tidak tahu, kalau tertawa itu membatalkan sholat, ngomong membatalkan sholat, nangis terseduh-seduh membatalkan sholat, kalau dia tidak tahu dan tidak lama-lama ia lakukan, maka sholatnya tidak batal. 5 ruya an Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu qala, berdasarkan riwayat Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, dia berkata, bainama ana ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sholati, dalam keadaan sholat, maksudnya adalah Muawiyah sholat bersama Rasulullah menjadi makmum. Idza atasa rajulun minal qaumi, tiba-tiba saat Muawiyah sholat, orang sebelahnya bersin, otomatis si Muawiyah itu menjawab. Fakultu, kata Muawiyah, yarhamukallah. Muawiyah menjawab, yarhamukallah. Sebelahnya juga menjawab itu. Tentu dia mengatakan alhamdulillah. Lalu Muawiyah menjawab, yarhamukallah. Kemudian sebelahnya menjawab lagi, yahdibukumullah. Menjawab seperti itu. Muawiyah menjawab, yarhamukallah. Fakhadakonil qaumu bi absarihim. Lalu aku dipelototi oleh orang-orang dengan pandangan mereka. Mereka memandang tajam, melototi. Jadi Muawiyah ini dipelototi oleh orang-orang karena mengucapkan yarhamukallah tadi. Fakultu, lalu aku berkata. Tentu dalam sholat ini adalah berkatanya dalam hati. Wa atkala ammahu malakum tangduruna ilayya. Sialan, kira-kira begitu. Atkala amahu, mungkin barangkali sialan atau celaka, atau barangkali kurang ajar. Malakum tangduruna ilayya, ngapain kalian mandangin aku seperti itu? Ketika Muawiyah dilihat oleh kawan-kawannya terasa tidak terima, fadharabal qaumu bi'aitihim ala afkhadhihim. Orang-orang pada memukul pahanya. Kira-kira begitu, mukul paha begitu. Maksudnya diam, jangan banyak ngomong, kira-kira itu. Jadi mukul paha itu adalah memberikan isyarat supaya Muawiyah itu diam. Jadi para sahabat-sahabat yang lain mengingatkan Muawiyah untuk diam dengan memukul paha. Ini memang sholatnya orang yang baru belajar sholat. Jadi di dalam sholat masih ada isyarat-isyarat seperti itu. Sehingga ketika Muawiyah menyebutkan ucapan yarhamukallah, dipelototi oleh orang, begitu Muawiyah tidak senang dipelototi orang seperti itu, seakan-akan mengumpat celaka atau kurang ajar, kenapa kalian memandangi aku seperti itu, lalu orang-orang menepuk pahanya, pak, diam, kira-kira begitu ngomongnya, ngasih isyarat untuk diam. Falamma insarafa, ketika telah salam, selesai sholat. Siapa yang selesai sholat? Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, da'ani, beliau memanggil aku, memanggil Muawiyah. Jadi Muawiyah panggil, Muawiyah sini, kira-kira begitu. Panggil seperti itu setelah selesai sholat. Lalu Muawiyah melanjutkan ceritanya, bi abi wa ummi, demi bapakku dan demi ibuku. Begitu kata Muawiyah, bersumpah atas nama bapak dan ibunya. Wa ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat orang yang ngajari sebaik Rasulullah SAW. Artinya sebaik-baik orang yang mengajar adalah Rasulullah SAW. Wallahi ma darabani sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah memukulku, walaupun sholatnya salah, sholatnya Muawiyah salah, tidak dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kaharoni, dan juga tidak pernah membentakku saat Rasulullah mengajari aku. Begitu kata Muawiyah. Tsumma qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna sholatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamil adamiyin. Muawiyah,
Sholat kita itu nggak pantas kalau ada omongan orang. Untuk itu kalau sholat jangan ngomong. Nggak pantas kita sedang sholat itu ada ngomong di dalam sholat itu. Nggak pantas, nggak baik. Nah, lembut Rasulullah SAW ngasih tahu Muawiyah, dan Rasulullah tidak menyuruh ngulang sholatnya Muawiyah. Ini menunjukkan bahwasanya sholatnya tetap sah karena Muawiyah tidak tahu kalau ngomong itu membatalkan sholat. Innama hiya at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Muawiyah, sholat itu di dalamnya yang pantas itu adalah ucapan takbir, ucapan tasbih, ucapan baca Al-Quran, tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran itu yang pantas dilakukan saat seseorang sholat. Lembut Rasulullah SAW menyampaikan nasihat, menyampaikan pembelajaran kepada Muawiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa, sholat ketika dilakukan oleh seseorang, kemudian di dalam sholat itu ada pembicaraan, dan ketika dia berbicara, dia tidak tahu kalau itu adalah membatalkan sholat, maka sholatnya tidak batal. Ketika seseorang di dalam sholat tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia. Artinya ketika dia sholat, itu tidak boleh ngomong antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tetapi kalau ngomong dengan Allah boleh, tapi kalau ngomong dengan manusia tidak boleh. Karena yang pantas di dalam sholat itu adalah bacaan tasbih, bacaan takbir, dan bacaan Al-Quran. Itu semuanya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.